wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Triwyanti dengan NIM 21231138 dari Prodi Pendidikan IPA. Mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya share. Materi pertama yaitu pengertian profesi, profesionalisme. Pengertian profesi, pekerjaan khusus yang membutuhkan pelatihan dalam pengetahuan khusus. Jurusan sering memiliki asosiasi profesi, kode etik, dan proses sertifikasi dan pengizinan khusus untuk profesi tersebut. Contoh pekerjaan termasuk bidang-bidang seperti hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik, dan desainer. Profesional menunjukkan 2 poin. Yang pertama, ada orang-orang profesional. Jika orang itu benar-benar ahli, maka disebut profesional. Yang kedua, cara seseorang melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Dalam pengertian keduanya, istilah profesional sering dikontraskan dengan istilah non-profesional atau amatir. Profesionalisme mengacu pada komitmen anggota suatu profesi untuk meningkatkan kompetensi profesional mereka dan terus mengembangkan strategi yang mereka gunakan dalam pekerjaan mereka sesuai dengan profesinya. Materi yang kedua yaitu ciri-ciri orang yang berprofesional. Tepat waktu. Ketepatan adalah salah satu kunci primer menjadi seorang profesional. Apabila kita ingin sebagai orang profesional, pastikan kita selalu menghargai saat kita telah menerapkan hal tersebut. Pastinya tidak akan ada lagi istilah bermalas-malasan. Tanggung jawab. Tanggung jawab itulah kata yang relatif sebagai beban bagi beberapa orang. Namun pada dasarnya memang hidup kita berada pada tangan kita sendiri. Waktu kita tidak melalaikan tanggung jawab kita, kesempatan yang sudah terdapat di depan mata eksklusif hilang sekejap. Saling menghormati. Bagi sebagian orang sangat mudah mampu mempunyai jabatan, lupa buat menghargai rekan kerja. Sementara profesional sendiri pastinya wajib menghargai setiap orang tanpa harus pandang bulu. Bila kita membawa masalah, akan berdampak buruk buat pekerjaan kita dan terkesan tidak profesional. Itu tidak melibatkan problem eksklusif di pekerjaan. Optimis. Bagi seseorang profesional itu bukan persoalan. Karena saat kita profesional, pastinya kita tidak akan takut menghadapi hal atau perseteruan yang baru. Membangun sikap optimis pada diri kita sendiri. Berilah kepercayaan pada diri bahwa kita bisa buat menjalankan tanggung jawab dan mengantarkan kita pada gerbang kesuksesan. Materi yang ketiga, konsep dasar administrasi pendidikan, mulai dari pengertian pentingnya hingga tujuan. Administrasi pendidikan terdiri dari 2 kata, administrasi dan pendidikan. Kata administrasi menurut William Morris yang penulis kutip dari buku Administrasi Pendidikan karangan Prof. Dr. Andreas Haji Asnawir berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari ad dan ministrare. Kata ad artinya sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada. Sedangkan kata ministrare yang dalam bahasa Inggris adalah serve yang berarti melayani
Membantu atau menggerakkan administrasi adalah semua kegiatan dilakukan secara bersama-sama untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pentingnya, administrasi dalam pendidikan yang tertib dan teratur sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendidik bagi kepala sekolah dan guru. Sebagian orang beranggapan bahwa pendidikan berjalan dengan sendirinya, sehingga sering mengabaikan pentingnya administrasi di dalam penyelenggaraan pendidikan, atau istilah yang lebih dikenal adalah administrasi pendidikan. Tujuannya, yang pertama, tujuan jangka pendek. Pada hakikatnya, tujuan jangka pendek administrasi pendidikan di sekolah adalah agar tersusunnya dan terlaksana suatu sistem pengelolaan komponen instrumental proses pendidikan yang terdiri dari komponen siswa, pegawai, guru, prasarana, sarana, organisasi, pembiayaan, kurikulum, tata laksana, dan hubungan masyarakat guna menjamin terlaksananya proses pendidikan di sekolah yang relevan, efektif, dan efisien yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, tujuan jangka menengah. Tujuan institusional setiap jenis dan jenjang program pendidikan di sekolah. Tujuan institusional pendidikan untuk semua tingkat dan jenis sekolah telah dibakukan oleh pemerintah. Tujuan ketiga, tujuan jangka panjang. Semua tujuan jangka menengah yang akan dicapai harus mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang lebih luas, yaitu tujuan nasional. Karena itu, kegiatan administrasi pendidikan di sekolah dalam jangka panjang hendaknya akan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Proses dan fungsi dan proses administrasi. Pada dasarnya, administrasi berfungsi untuk menentukan tujuan organisasi dan merumuskan kebijaksanaan umum. Sedangkan manajemen berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah dirumuskan. Proses administrasi pendidikan. Pertama, perencanaan. Kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengordinasian. Yang keempat, komunikasi. Yang kelima, kepegawaian. Yang keenam, pembiayaan. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama, administrasi organisasi. Yang kedua, administrasi kurikulum. Yang ketiga, administrasi kepegawaian. Yang keempat, administrasi peserta didik atau siswa. Yang kelima, administrasi sarana dan prasarana. Yang keenam, administrasi tata usaha. Dan yang ketujuh, yaitu administrasi pembiayaan. Terima kasih. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.